Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Giliza dari TRI 2C dengan NPM 2578282. Di sini saya akan membuat video hands-on tentang di mata kuliah jaringan komputer 1. Di sini ada modul 4 yaitu sebentar. Di sini ada physical layer yang dimana di sini di sini ada bagian ini menetapkan panggung pemahaman kita mengenai jaringan. Kita belajar bahwa komunikasi data tidak hanya terjadi di layar komputer, tetapi bergantung pada infrastruktur fisik yang menghubungkan jutaan perangkat di seluruh dunia. Tanpa pemahaman tentang bagaimana data berjalan melalui media fisik, kita tidak akan bisa memecahkan masalah konektivitas yang kompleks. Lalu di sini ada class activity di mana make it think fast, di mana aktivitas ini dirancang agar kita bisa memvisualisasikan seberapa cepat data berpindah melalui media fisik dengan melakukan simulasi atau eksperimen sederhana. Kita diajak memahami batasan fisik dari transmisi data yang akan menjadi dasar bagi teori bandwidth dan latensi di bab selanjutnya. Lalu di sini di physical layer di sini the physical layer connection. Tadi kita salah di sini the physical layer connection. Di sini subbab ini menekankan bahwa koneksi fisik adalah segalanya. Kita mempelajari bagaimana kartu jaringan yaitu interface card atau MIC itu menghubungkan perangkat akhir media transmisi. Tanpa koneksi yang tepat dan sesuai standar, data yang dikirimkan tidak akan pernah mencapai tujuan dengan utuh. Lalu di sini ada the physical layer. Di sini kita mendalami posisi layer 1 dalam model OSI. Fungsi utamanya adalah mengubah frame data yang diterima dari layer 1 menjadi sinyal fisik, baik berupa pulsa listrik, cahaya, atau gelombang radio. Ini adalah lapisan yang paling dekat dengan perangkat keras dan benar-benar menentukan bagaimana data diubah menjadi satu yang bisa berpindah melalui media. Lalu di sini terakhir ada check your understanding. Di sini sudah saya kerjakan. Ini berfungsi untuk menguji apakah kita sudah memahami peran vital layer 1 dan akan mengevaluasi mengenai pemahaman Anda tentang bagaimana lapisan fisik memberikan dukungan bagi lapisan di atasnya untuk berkomunikasi secara adil. Lalu di sini di 4.2 di sini ada physical layer standar. Di sini dunia jaringan harus memiliki aturan main yang sama. Kita belajar bagaimana badan standar seperti IEEE, ISO dan EIA menetapkan aturan teknis untuk konektor voltage dan frekuensi. Standar inilah yang memungkinkan router dari satu vendor dapat berkomunikasi dengan suite dari vendor lainnya. Lalu di sini kita diperkenalkan pada komponen gerak yang membentuk tulang punggung jaringan. Ini mencakup tidak hanya kabel tetapi juga pad panel, di mana port pada perangkat tidak hingga transfer pada strata optik. Itu memahami komponen di sini komponen di sini sangat penting karena bagi teknisi ini saat melakukan instalasi atau perbaikan jaringan.
Lalu di sini ada encoding. Di sini adalah proses mengubah aliran data biner 0 dan 1 di sini menjadi pola sinyal yang spesifik. Misalnya dengan menggunakan metode tertentu, kita bisa memberitahu penerima kapan sebuah bit dimulai dan berakhir, sehingga data tidak bercampur atau hilang di tengah jalan. Lalu signaling. Di sini ada signaling. Di sini setelah data dikodekan, dia harus dikirimkan melalui sinyalnya, menentukan metode pengiriman. Kayak apakah dengan memodulasi voltage listrik itu mengubah intensitas cahaya, atau memodulasi frekuensi gelombang radio. Jadi ini adalah kunci dari transmisi data yang sukses. Lalu selanjutnya ada bandwidth. Di sini kita membedah istilah seperti throughput dan output, di mana seringkali ada perbedaan yang besar antara bandwidth teoritis yang dijanjikan oleh penyediaan layanan dengan throughput yang benar-benar kita rasakan, terutama faktor gangguan dan latensi. Lalu selanjutnya ini ada hanya checkpoint. Sini kita cover. Sini kita tuh tembaga adalah media yang paling terjangkau, namun harus waspada terhadap batasan jarak dan kerentanannya terhadap penggunaan elektromagnetik dari kabel listrik atau mesin yang di sekitarnya. Lalu types of copper kabel, di mana kita diperkenalkan pada berbagai bentuk kabel tembaga, mulai dari yang sederhana hingga yang memiliki pelindung khusus untuk lingkungan yang sangat bising secara elektromagnetik. Lalu selanjutnya ada di sini UTP. Ini adalah standar emas untuk LAN. Kita belajar bahwa kabel UTP ini menggunakan pasangan kabel yang dipilih untuk saling menetralkan interferensi elektromagnetik. Lalu di sini ada cell twins STP, yang mana untuk lingkungan industri yang ekstrim, STP menawarkan perlindungan tambahan seperti foil di sekeliling kabel yang memastikan dari kayak foil itu kan di sekeliling kabel untuk memastikan bahwa data tetap jernih dari gangguan eksternal. Lalu selanjutnya ada koaksial kabel, di mana kabel ini dengan konduktor tembaga di tengah dan pelindung di luar sangat efisien untuk menghantarkan sinyal frekuensi tinggi yang membuat menjadi pilihan tepat untuk TV kabel dan koneksi internet berbasis broadband. Selanjutnya ini ada check understanding doang. Lalu di sini ada UTP kabel. Nah, di sini UTP kabel ini properties of UTP kabel. Di sini kita belajar lebih dalam tentang kategori kabel UTP seperti Cat 5E, Cat 6, Cat 6A. Di setiap kategori memiliki spesifikasi yang berbeda terkait beberapa banyak data yang bisa dikirimkan dan beberapa tahap mereka terhadap crosstalk. Lalu selanjutnya ada di sini UTP cabling standard and connectors. Di sini standar T568A dan T568B sangat penting karena kita belajar cara memasang kabel konektor EJ45 agar koneksi yang dihasilkan stabil dan memenuhi syarat industri. Selanjutnya di sini ada straight top and cross cover UTP kabel. Di sini adalah salah satu konsep yang paling sering membingungkan bagi pemula. Kita belajar bahwa kabel straight top ini digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda, misalnya dari PC ke switch. Lalu sementara cross cover ini digunakan untuk perangkat yang sejenis, misalnya switch ke switch gitu. Meskipun perangkat modern saat ini sering kali memiliki fitur auto MDX yang bisa mendeteksi kabel secara otomatis. Lalu di sini
ada aktivitas kabel. Di sini di sini melalui aktivitas ini kita bisa untuk benar-benar memahami urutan warna kabel yang benar yang benar sangat kecil dalam urutan pin yang bisa mengubah urutan kinerja yang drastis atau bahkan koneksi yang mati total. Di sini lalu selanjutnya ada fiber optik. Di sini kita mendalami bagaimana serat optik menggunakan cahaya untuk mengirim data. Karena menggunakan cahaya, serat optik sepenuhnya kabel terhadap interferensi elektromagnetik menjadikan sangat andal untuk transmisi data dalam volume besar. Di sini ada tipe fiber optik, fiber media. Jadi kita membedah perbedaan antara single mode yang menggunakan sinar laser untuk jarak yang sangat jauh dan multi mode yang menggunakan LED untuk jarak yang lebih pendek namun dengan biaya yang lebih ekonomis. Lalu di sini ada fiber optic cabling usage, di mana kita mempelajari berbagai skenario di mana serat optik digunakan mulai dari backbone antara gedung perusahaan hingga kabel bawah laut yang menghubungkan benua. Lalu di sini ada fiber optic connectors, di mana kita dikenalkan pada berbagai jenis konektor optik seperti LC, SC, dan ST. Masing-masing ini memiliki cara memasang dan mekanisme pengujiannya yang berbeda sesuai dengan kebutuhan perangkatnya. Lalu di sini selanjutnya ada fiber patch cord. Di sini kabel pendek ini adalah penghubung di dalam receiver, di mana kita belajar betapa rapuhnya serat optik sehingga cara penanganan itu sangat berbeda dengan kabel lembaga. Lalu selanjutnya ada versus kita membuat perbandingan akhir tembaga unggul dalam mudah pemasangan, mudah biaya, sementara serat optik unggul dalam kecepatan jarak dan keamanan dari interferensi. Selanjutnya ini hanya secure understanding. Di sini di wireless media. Di sini ada transmisi nirkabelnya adalah tentang mobilitasnya, di mana kita belajar bahwa udara bertindak sebagai media bersama syarat medium yang berarti keamanan dan manajemen frekuensi itu menjadi kunci utama. Lalu selanjutnya di sini kita mengenal berbagai teknologi seperti Wi-Fi dan Bluetooth, masing-masing memiliki karakteristik jangkauan, bandwidth, dan penggunaan daya yang berbeda. Di sini ada wireless LAN. Ini adalah bab yang membahas bagaimana perangkat terhubung ke jaringan tanpa kabel fisik melalui wireless access point. Di sini kita belajar tentang service set identifier dan cara WAP bertindak sebagai jembatan antara dunia kabel dan kabel. Lalu di sini hanya cek understanding. Lalu selanjutnya ada data tester. Di sini kita akan mensimulasikan jaringan nyata di mana PC berkabel dan perangkat berkabel berkomunikasi melalui switch dan router. Ini memberikan gambaran visual yang sangat jelas tentang bagaimana media yang berbeda dapat hidup berdampingan. Lalu selanjutnya di sini ada view. Nah, di sini melalui lab ini di sini kita akan masuk ke konfigurasi komputer kita untuk melihat informasi kartu jaringannya, termasuk alamat IP, MAC address, dan status koneksi baik untuk koneksi kabel maupun nirkabel. Coba kita lihat. Nah, ini sudah saya. Lalu di sini hanya Oke, mungkin sekian dari hands-on saya hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.